Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin melekat erat dalam Tuhan ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Yuk lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, agar keberadaan kita selama di dunia tidak sia-sia ya. Karena manusia itu tempatnya di surga ya. Manusia itu tempatnya di surga, tetapi Lucifer itu tidak mau sendirian ya. Dia mau mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka. Makanya di sini kita perlu saling dukung, saling support, saling bantu untuk sama-sama bisa melakukan kehendak Tuhan saja. Amin ya. Maka pentingnya untuk selalu mendekatkan diri agar rupa-rupa dunia itu tidak menjauhkan kita dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi hanya kehendak Tuhan saja yang menguasai kita. Nah, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saat Tuhan memerlukan manusia ya untuk menjadi terang dan garam, maka Tuhan akan menaruh manusia-manusia yang sudah melakukan kehendak Tuhan itu untuk bisa dilihat oleh manusia lain ya. Karena dari dulu tuh Tuhan selalu mau untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia ya. Dia selalu mengirimkan nabinya, utusannya, dan melakukan tanda-tanda mujizat ya, agar manusia itu selalu dikuatkan. Amin ya. Bahwa manusia itu dicintai Tuhan, disertai Tuhan. Tapi Yosua selalu mengingatkan juga, Musa juga, bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Bahkan di perikop beberapa hari kemarin, Yosua sampai mengadakan perjanjian ya, pembaruan perjanjian di Sikem ya. Kalau mau mengikut Tuhan, diingatkan Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Saat ini memberkati, menolong, tapi saat melakukan dosa dia bisa dimusnahkan ya. Itu ada. Yosua memberikan kehendak bebas kepada orang Israel. Apakah akan ikut dia? Karena Yosua sudah menetapkan hati bahwa dia dan keluarganya akan tetap menyembah ya Tuhan yang hidup, Allah Israel. Dan saat perjanjian di Sikem itu, pembaruan perjanjian di Sikem ya, di perikop sebelumnya ya, Yosua memberikan kehendak bebas kepada bangsa Israel, mengikut Tuhan atau tidak. Diingatkan juga, karena Yosua menjadi saksi mata bagaimana akan ya dimusnahkan di depan mata mereka, dan banyak lagi ya. Tapi sekali lagi, Allah itu Tuhan yang selalu memegang janji ya. Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan apa yang menjadi atau yang sudah ditulis di hukum Taurat ya. Padahal Allah adalah Allah yang selalu memenuhi janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada keturunannya, sehingga dikirimkan kepada kita ya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi jembatan antara kita dan Bapa di surga ya. Asal percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, selamat ya. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah menanggung dosa semua umat manusia. Itu yang diinginkan Bapa. Makanya kita perlu untuk membaca Alkitab ya, untuk selalu diteguhkan. Seperti yang dilakukan Yosua itu selalu mengingatkan, sehingga saat Yosua masih hidup ya, bangsa Israel hidup berpadanan dengan Tuhan, bahkan dipuji Tuhan. Ketika suku Dan, Ruben, Manase yang setengah ya menjaga saudara-saudaranya, saat diminta balik ya, karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa saudara-saudara mereka itu akan dijaga oleh Tuhan. Saat diminta balik, Yosua memuji. Karena apa? Saksi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan selalu mengingatkan umat Tuhan, selalu menasehati untuk mengingatkan, selalu menceritakan mujizat-mujizat apa saja yang dilakukan. Dan orang Israel pada zaman itu menjadi saksi mata, dan anak-anak yang lahir ya setelah
segala peristiwa yang mereka alami, mereka juga selain Yosua ada juga para tua-tua yang menjadi saksi mata selalu dikuatkan. Sehingga saat itu mereka dipuji. Sampai ditulis di sini. Jadi mereka berpadanan terus. Karena saat itu orang-orang yang dipakai Tuhan selalu mengingatkan. Amin ya. Makanya kalau diingatkan tuh didengar. Karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang kedua ayat 1-5. Judul perikopnya malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lalu aku berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Kan ini sebelum peristiwa ini ya, malaikat Tuhan di Bokim, Yosua sudah mengingatkan ya, Allah itu Allah yang pencemburu. Dan perikop sebelumnya diceritakan bagaimana mereka hidup berdampingan ya dengan orang Kanaan ya, dan mereka menyembah Allah lain. Di sini dikatakan Allah lain dari bangsa itu, orang-orang yang hidup berdampingan dengan mereka itu akan menjadi jerat bagi mereka. Ya. Makanya kan di perikop sebelumnya lagi diceritakan bagaimana Tuhan itu memerintahkan untuk mereka tuh menikah dengan sesama orang Israel. Ya, di sini dikatakan mereka akan mendapatkan murka Allah karena bangsa itu yang hidup berdampingan dan mereka kawin mengawini itu akan menjadi jerat. Ya, kita akan merenungkan ayat demi ayat. Jadi dikatakan, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ini kan Allah itu Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang tidak akan membatalkan perjanjiannya. Ya, Allah yang tetap memegang janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi perjanjian antara Allah dan Abraham, kemudian dikuatkan kepada Ishak dan dikuatkan lagi kepada Yakub, ya, Tuhan selalu mengingatkan, ya, aku telah berjanji loh kepada nenek moyangmu, aku sudah berjanji loh. Dan ini juga dikatakan lagi. Jadi kalau ada yang, jadi ini ya kalau garis besarnya ya, jadi kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi perjanjian Allah kepada umat manusia, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Ya. Agar apa? Agar perjanjian itu terpenuhi. Pasti. Sampai hal yang benar-benar kita syukuri, sampai ketika Tuhan Allah tahu bahwa kitab Taurat itu dan hukum-hukumnya itu tidak akan bisa dilakukan 100% kepada umat manusia. Akhirnya Allah Israel yang hidup, Tuhan Allah kita, mengirimkan Tuhan Yesus, yaitu bagian dari diri Allah sendiri yang ditaruh di kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Akan seperti itu sampai di mana? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu perjanjian antara Abraham, Ishak dan Yakub ya, antara Abraham dan Tuhan, karena di sini dikatakan bahwa aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Pasti Tuhan akan mengirimkan utusan-utusannya. Ya. Dan puji Tuhan, ketika Allah tahu bahwa sekali lagi hukum Taurat tidak akan bisa dilakukan oleh umat manusia 100%, Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus, yaitu bagian dari dirinya sendiri.
Ya, menjadi manusia yang tuh Allah tahu pasti Tuhan Yesus akan mengalami penyiksaan yang begitu rupa. Allah sudah tahu sebelumnya. Makanya Roh Kudus itu diberikan atas rekomendasi Tuhan Yesus. Ini Alkitab yang mengatakan. Ya. Jadi yuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja sampai kita meninggalkan dunia ini. Sama-sama kita pergi ke surga ya. Sama-sama kita melakukan kehendak Tuhan, sama-sama kita pergi ke surga. Ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu aja tujuan manusia, tidak ada yang lainnya. Kemudian kita akan lanjutkan. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Jadi Tuhan itu mau kalau mereka hidup berdampingan itu, apa yang mereka sembah itu dirobohkan. Ya. Maksud Tuhan itu mereka tuh harus bersaksi, berfirman bahwa ada Tuhan yang hidup. Kalau kamu menyembah itu, kalian akan ke neraka. Kasih tahu ke mereka. Yang penting kita tuh terus manusia pasti khawatir kalau kita berfirman, bersaksi, kalau orang nggak percaya itu gimana? Itu bukan ranah kita lagi. Ranah kita itu hanya berfirman, bersaksi. Kita menaruh iman kita kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi tugas kita, bersaksi, berfirman. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena sekali lagi manusia yang sudah mendengar firman Tuhan dan kesaksian dari kita, itu punya kehendak bebas. Yang kemudian mau berdoa dan merenungkannya, kemudian mencari Alkitab dan membaca ya, membeli Alkitab dan membaca atau tidak, itu kehendak bebas manusia. Nanti kalau manusia sudah melangkah ya, Roh Kudus yang akan bekerja. Itu bukan ranah kita lagi. Tugas kita tuh hanya berfirman, bersaksi, menjaga diri kita agar kita tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi batu sandungan ya. Agar nama Tuhan dipermuliakan, itu juga ada di ayatnya. Sehingga saat kita bersaksi, berfirman, kelakuan kita itu tidak menjadi batu sandungan orang lain. Itu ada di ayat firman Tuhan juga. Ya. Itu yang dimaui Tuhan. Berfirman, bersaksi. Selebihnya itu ranahnya Roh Kudus. Ya. Jangan khawatir saat berfirman, bersaksi. Jangan khawatir juga saat mendoakan orang lain. Tugas kita tuh hanya mendoakan. Selebihnya Roh Kudus yang bekerja. Ya. Tapi kita juga harus menjaga diri ya, agar Tuhan bisa melihat kita, menjawab doa-doa kita. Makanya kita saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena Tuhan itu cuma maunya itu kebaikan buat manusia, tidak ada yang lainnya. Ya. Lalu aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ya. Kemudian saat Allah tahu ya, mezbah atau apa yang menjadi kepercayaan bangsa lain itu tidak dirobohkan oleh orang Israel. Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan menghalau mereka dari hadapan mereka. Dan segala kepercayaan mereka akan menjadi jerat bagimu. Itu yang dikatakan. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Itu yang dikatakannya. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Amin ya. Jadi yuk lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Karena Tuhan itu maunya semua manusia itu ke surga. Ya. Tapi tidak semua manusia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan momen-momen luar biasa ya saat Tuhan berbicara kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji.
dan banyak orang lainnya, itu kiranya selalu menjadi momen-momen umat manusia ya, termasuk saat menubuatkan saya, seharusnya menjadi momen-momen luar biasa ya bagi orang Kristen ya, untuk bisa memperkatakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Dan kita harus mengatakan kebenaran bahwa jalannya ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu sudah datang ke dunia. Hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Maka beranilah bersaksi, berfirman. Karena ini berita sukacita itu harus diberitakan kepada orang lain. Ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan. Karena Tuhan itu hanya mau manusia itu ke surga. Satu jiwa bertobat itu seluruh surga bersorak-sorai, itu ada ayatnya. Pasti kebalikannya juga, kalau satu orang hilang, seluruh surga pasti juga menangis ya, kehilangan. Yuk sama-sama melakukan kehendak Tuhan saja ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit. Berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu, apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Kami berdoa sebagai keluarga, kami bisa bekerja sama untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahannya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang berbeda daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan kami juga berdoa apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.